Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam Itu Indah, tentunya bersama saya Mikdad Adausi, dan insya Allah hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi. Seperti biasa kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Nah jamaah, bicara soal pernikahan, tentunya kita sebagai pasangan, sebagai manusia, meskipun yang udah nikah atau yang belum, ingin pernikahannya nanti, atau misalnya yang sekarang sudah dalam pernikahan, ingin pasangannya awet sampai nanti yang memisahkan itu hanya maut gitu ya. Tapi di dalam permasalahan rumah tangga itu memang ada aja masalahnya. Dan kira-kira gimana ya? Ada juga beberapa curhatan gitu dari jamaah yang menjalani pernikahannya itu tanpa rasa cinta. Nah, makanya akan kita angkat dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah bersama tapi tanpa cinta. Waduh. Baik, izin saya mau ke Habib dulu ya Ustadz Maulana. Ya, Habib, ingin bertanya nih aku nih mengenai pernikahan, karena Habib pasti udah expert banget masalah pernikahan. Yang namanya pernikahan itu pastinya kita pengen sakinah, mawadah, warohmah. Artinya apa artinya? Sakinah, nah aku juga mau tanya. Makanya ini aku pengen tanya lebih dalam lagi biar nggak salah. Sakinah itu ketenangan. Ya. Mawadah. Cinta. Warahmah. Sayang. Namun bagaimana nih Habib, jika pernikahan yang tidak didasari oleh rasa cinta antara satu sama lain, apakah itu bisa dikatakan pernikahannya itu tidak berkah? Waduh, nauzubillah. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Tafadhol. Ya, khair. Afwan, Akang Mikdad, ya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sariya ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah sudah duduk manis, rapi, habis sholat subuh menyaksikan Islam Itu Indah, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan juga anak-anaknya, dan keluarganya, dan juga kerabatnya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang ditanya nih, ada gak sih zaman sekarang yang kayak zaman Siti Nurbaya, tiba-tiba dijodohin, tiba-tiba langsung nikah gitu? Masih ada. Nah, apa sih dasar hukumnya? Apakah boleh? Nah, ketika dilihat pada zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang janda nih kalimatnya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dinikahkan oleh orang tuaku dan aku tidak menyukainya. Maka pernikahan tersebut dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dibatalkan pernikahan tersebut. Ada seseorang yang dimana dia ini nggak janda, berarti kan masih perawan. Bagaimana menyikapinya? Maka ada dialog antara orang tuanya terhadap anaknya. Apakah kamu mau menikah dengan dia? Ya kan? Ada dialog dulu. Kalau dia diam berarti tandanya mau. Ini yang dikalimatin oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ditanya dulu, kamu mau nikah dengan Rasulullah? Dia diam. Kalau diam berarti mau. Karena perempuan, kalau dia nggak mau, wah nggak mau sama dia. Dia begini, ya kan? Itu perempuan. Tapi kalau dia udah diam, berarti dia mau. Berarti di sini adalah dikatakan bahwasanya ketika orang tua ingin menikahkan anaknya, ada dialog dulu antara orang tua dan anaknya. Ini ada nih calon, namanya Fulan bin Fulan, bapaknya ini, dan anaknya bekerja di tempat ini, seperti ini, begini. Dijelaskan ceritanya, maka ketika anak tersebut melihat fotonya, atau melihat, oh karakternya seperti ini, maka suruh orang untuk memperhatikan, mempelajari sifat wataknya, sifatnya, dan lain sebagainya. Maka ketika distikharah, dia mau, bismillah. Tapi kalau dibilang, dia saya nggak mau, saya nggak suka, karena dia seperti ini, maka orang tua boleh mencarikan yang lainnya. Karena begini Nabi besar Muhammad SAW menyuruh kita untuk berdialog. Kalau janda, maka dialog dulu, ajak bicara. Maka kalau dia perawan, tanyakan dia mau atau tidak. Oleh karena itu, mengikuti aturan baginda Nabi Muhammad SAW akan banyak keberkahannya dan akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi belajar dari kisahnya Rasul. Betul. Itu
penting juga komunikasi orang tua terhadap anak ya Betul. mengenai masalah jodoh ini, karena jodoh itu akan menjadi selamanya pasangannya gitu ya. Seumur hidup. Seumur hidup. Aduh, baik. Terima kasih Habib penjelasannya. Baik jamaah, selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, izin bertanya nih. Ini entah itu hanya di sinetron atau katanya juga di kehidupan nyata juga katanya ada nih. Mentang-mentang pemain sinetron, diambilin contohnya dari sinetron. Misalnya, ada suatu pernikahan Suatu pernikahan. yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Oh iya betul. Nah, berarti itu bersama tapi tak cinta gitu ya. Mohon penjelasannya Guru. Baik, Tafadhol. makasih banyak. Izin Habib Tafadhol, dan Ustaz. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika ada orang menikah supaya punya anak, tujuannya hanya supaya punya anak. Kemudian tidak ada kata cinta di situ. Dia tidak mencintai pasangannya. Kenapa? Yang penting punya anak. Apakah yang jadi masalah ini terletak pada anak yang jadi korban pernikahan karena tidak adanya rasa cinta sehingga membuat psikis apa? Psikis. Ya itu. Psikis. Enggak muncat-muncat kan? Nggak. Psikis Aman. menjadi terganggu. Jawabannya iya. Karena anak dalam artian dalam posisi ini maka menjadi suatu kenangan buruk dari sosok anak. Karena anak itu melirik ataupun melihat bagaimana perlakuan ayahnya kepada ibunya. Bagaimana kebersamaan kedua orang tuanya. Maka dari sinilah anak bisa memantau dan melihat. Kalau begini berarti anak mendapatkan kenangan yang buruk. Padahal anak itu harus ditanamkan kenangan-kenangan yang baik pada dirinya. Pada dirinya. Makanya ketika anak itu, aku lebih enak kalau aku menasihati anakku dengan menyebut nama mamanya. Mama itu tidak suka kalau makan di tempat tidur. Karena banyak semut nanti. Yeah. Nah, mama tidak suka kalau makan di kamar. Karena bau itu kamar. Langsung keluar mereka. Aku cuma bilang gitu. Mama itu. Jadi gitu. Berarti dia takutnya sama mamanya. Sama Enggak, mamanya. karena mamanya itu banyak langsung Dialognya. dialognya. Oh, Kalau kita kan jauh. Nah, dalam hal ini pengaruh pola asuh kepada anak itu terpengaruh. Ya. Karena kenapa? Ternyata dia cuma menghendaki hasilnya, tidak menghendaki prosesnya. Dalam hal ini anak itu butuh kedua-duanya, ayah dan ibu, dan butuh kebersamaan antara keduanya sehingga anak itu tumbuh kembangnya jadi baik. Jadi pola asuh yang buruk sehingga efeknya kepada anak sehingga merasa anak itu kurang perhatian, tidak ada keteladanan dari orang tua. Maka maaf saya pinjam kata-kata ini, anak yang dalam artian merasa orang tuanya tidak akur, tidak bagus hubungannya, maka tumbuh dalam kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua. Padahal anak butuh kasih sayang, anak butuh perhatian, anak bukan hanya sekedar butuh nafkah berupa lahir, tapi anak butuh nafkah dalam bentuk batin. Dan merasa tidak aman. Gimana kalau aku ke ayah? Apa perasaan ibu? Kalau aku ke ibu, bagaimana perasaan ayah? Kasiannya aku yang ditanya cuma anaknya saja, tidak pernah ditanya ibunya. Hati-hati, orang yang sudah punya anak baru, hati-hati. Karena jangan sampai menelpon Jihan, gimana kabarnya Baraka? Tunjuknya ke sana. Gimana kabarnya Baraka? Bisa tersinggung itu. Iya betul. Anakku terus yang tanya gitu. Dia datang langsung peluk anaknya, istrinya tidak disentuh. Ya, Sakit hati iya, itu. iya. Kita tanya, aman? Aman, Ustaz. Aman. Tapi emang gitu sih. Jadi kadangkala kecemburuan itu muncul ketika sudah punya anak. Iya betul. Ini yang normal. Bagaimana yang tidak dapat cinta dari pasangan? Iya betul. Baik, memang ya namanya anak itu butuh kasih sayang dari keduanya supaya seimbang ya, karena seimbang. ada perbedaan antara ibu dan seorang Pertanyaannya, ayah. bagaimana dengan Rasulullah? Iya. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya. Betul. Kan ada pengganti ayah, penggantinya. Abdul Muthalib. Iya. Ada pengganti ibu. Nah, berarti orang-orang sekitarnya yang harus Kalimat aware Syafi'iyah. terhadap, iya baik. Iya.
Baik Ustadz Maulana, terima kasih atas penjelasannya. Baik jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Yes, Ustadz Syam, siap. apa nih izin bertanya? Ada juga nih kisah beberapa pasangan yang menikah itu karena harta gitu ya. Allahu Akbar. Nah memang di dalam hidup ini segalanya butuh uang gitu ya. Tapi kalau misalnya memang orientasinya benar-benar ya saya nggak cintalah sama dia, tapi yang penting dia itu kaya, kayaknya hidup saya akan mampan itu. Apakah benar nih katanya Allah tidak akan memberikan rezeki, tidak memberikan mereka rezeki pernikahan? Namun gimana nih kalau misalnya udah nikah menjalani itu terus kok nggak sesuai ekspektasi ya, kayak nggak sesuai harapan pernikahannya itu, jadi terus mengeluh, itu wajar nggak sih kayak gitu? Nah ini mohon penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarik Ustaz Maulana Abi Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, diperintahkan untuk mengawinkan daripada anak-anak kita, daripada hamba sahaya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau seandainya mereka dalam keadaan kefakiran, maka Allah akan memperkaya mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang salah satu pintu rezeki itu adalah dengan pernikahan. Oh kalau begitu Ustaz, saya pengen nikahnya sama karena hartanya gitu ya. Iya. Ada orang menikah niatnya karena hartanya. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang menikahi seorang perempuan, man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, maka tidak akan ditambahkan oleh Allah baginya kecuali kehinaan. Ya. Jadi orang yang menikah karena ingin kedudukan, maka Allah akan menambahkan kehinaan baginya. Wa man tazawwajaha limaliha, dan siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, lam yazidahullahu illa faqara, tidak akan pernah ditambahkan baginya kecuali kefakiran. Jadi semakin orang niat nikah karena harta, maka semakin fakir dia. Dan ini janji Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani. Orang yang menikah niat harta, maka dia akan menjadi orang miskin. Dan orang yang menikah karena niat kedudukan, oleh orang terpandang, biar saya terpandang juga, maka akan ditambahkan baginya kehinaan. Makin terhina dia karena niatnya karena pengen kedudukan. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kalau ada orang menikah di luar ekspektasinya, awalnya dia pengen harta tapi ternyata malah jadi miskin. Memang begitu janji Nabi SAW. Memang orang yang berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, maka dia akan tertimpa kefakiran. Subhanallah. Dan ini sudah banyak kita lihat realitanya sekarang. Banyak yang kelihatannya kaya raya dari luar karena menikah karena pengen harta, nih laki-laki ya. Kalau wanita kan memang ya rezekinya aja, kalau dilamar sama orang kaya alhamdulillah. Namun niatnya tetap karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atau setelah menikah menjadi orang kaya raya alhamdulillah, memang karena mungkin ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa daripada laki-laki yang menikahi seorang wanita karena harta tanpa memikirkan agamanya, bahkan agama di nomor belakangkan, subhanallah, banyak yang menjadi makin hina malah. Kenapa? Karena kelihatan seperti, mohon maaf, seperti babunya, ikut-ikut sama istrinya, jadi takut sama istrinya. Kenapa? Karena dia nikah karena hartanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ketika berlangsung sebuah pernikahan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, memang orang dipilih karena hartanya, kecantikannya, ketampanannya, dan juga kedudukannya. Tapi poin paling penting di antara itu semua adalah karena agamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah. Ini catatan buat kita sebagai laki-laki juga ya. Harus punya harga diri, kita harus berusaha, kita harus mencari rezeki itu. Iya bener, karena di saat udah menikah itu berasa banget kalau misalnya laki-laki punya sesuatu yang dari hasil kerja kerasnya akan lebih dihargai gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, ini Masya Allah nih. Aku pengen bacain satu pertanyaan dari jamaah, ini yang menarik sekali nih. Apa itu? Jadi ada pertanyaan dari Instagram @loveismani. Pertanyaannya kayak gini tuh, ada tuh di belakang tuh. Ustadz, saya cinta banget nih sama duit.
tapi duit nggak bisa dinikahin. Terus saya nikahnya sama siapa, Ustaz? Ya. Gimana, Kenapa Ustaz? tanya saya? Itu pertanyaan retorika. Ya saya tidak tahu lah. Iya. Gimana sih nanya sama Ustadz Maulana? Ustadz Maulana aja belum tahu mau nikah sama siapa. Ya, nggak, Ustaz? Udah tahu. Udah Ustaz tahu. Maulana nikah sama yang ditanya. Bukan yang diajak dialog. Lagi Itu udah ya, dijawab. kriterianya itu. Hari ini Ustadz Maulana udah ketahuan mau nikah sama siapa. Jadi kalau ada janda udah nggak bisa deh. Ustadz Maulana nyarinya mau perawan. Saya nggak ikut-ikut. Baik jamaah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Habib sih. Ya benar Ustadz Maulana. Habib ya tadi yang ngomong.